Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap semangat dalam menempuh ilmu di dalam kegiatan belajar mengajar di semester ganjil ini. Hari ini saya akan menyampaikan suatu materi. Sebetulnya ini adalah pengantar praktikum ya, pengantar praktikum. Namun mudah-mudahan dengan materi ini dapat membuka wawasan, dapat sebagai pintu gerbang pengantar mata kuliah radiologi veteriner ini. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana teknologi pencitraan itu bisa kita manfaatkan dalam diagnosis penyakit hewan ya. Nah, yang disebut dengan diagnosis pencitraan ini sebenarnya sangat banyak. Ada diagnosis radiografi, USG, endoskopi, fluoroskopi, CT scan, dan MRI. Kelima ini akan saya coba sampaikan untuk sebagai suatu pengantar begitu ya. Apa sebetulnya peran dari masing-masing alat tersebut? Kita lihat di sini ada satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tes radiografi, tes ultrasonografi, dan endoskopi itu memegang satu peranan yang cukup penting. Kita lihat contohnya radiografi sekitar 12,6% dokter itu menggunakan alat ini untuk diagnosis penunjang. Kemudian diikuti dengan USG dan endoskopi. Ini CT scan dengan MRI belum dimasukkan di sini karena memang saat ini di Indonesia belum ada ya yang menggunakan CT scan maupun MRI di dalam dunia kedokteran hewan. Nah, sekarang kita akan masuk di alat yang pertama yaitu diagnostik radiografi. Diagnostik radiografi ini sebagian besar nanti di mata kuliah ini lebih kurang mungkin sekitar 12 kali pertemuan kita akan membahas tentang radiografi ya. Yaitu nanti kita akan belajar bagaimana alat tersebut bisa menghasilkan sinar X, kemudian bagaimana posisi pengambilan hewan dan bagaimana membaca hasil gambar X-ray. Nah, ini adalah contoh hasil gambar radiografi ya. Terlihat ada warna putih, biasanya itu terbentuk atas tulang, ada yang berwarna hitam itu adalah udara. Nah, ini beberapa contoh hasil dari radiografi. Kita lihat ada radiografi kepala, ada radiografi di perut, abdomen, di toraks, kemudian di kaki belakang. Kita bisa melihat secara keseluruhan dari organ, kemudian kita bisa melihat ukuran dari organ dengan menggunakan radiografi. Ini contoh lain, radiografi yang dilakukan pengambilan di daerah gigi. Ya. Daerah gigi apa sih dok? Ini kepentingannya diambil daerah gigi. Ini kita lihat contohnya misal untuk melihat adanya kelainan di alveolar bone atau mungkin kelainan di sulcus gingiva. Ini bisa menggunakan radiografi. Di dental tentu hewannya harus dilakukan pembiusan ya. Karena kita bisa lihat di sini film itu dimasukkan ke dalam ruang mulut gitu ya. Kemudian alat X-ray ditembakkan. Nah, ini adalah contoh radiografi juga yang diaplikasikan di hewan dengan menggunakan bahan kontras. Jadi terlihat bukan hanya organ saja yang terlihat, tapi organ ini terwarnai ya. Nah, jadi yang tadinya mungkin di radiografi tidak terlihat jelas mana bagian lambung, mana usus. Nah, dengan menggunakan kontras, organ-organ tersebut terwarnai. Kita bisa lihat di sini. Nah, dalam kondisi ini tentu hewan juga biasanya harus dilakukan pembiusan. Berikutnya kita bisa lihat di sini ini adalah contoh radiografi untuk saluran pencernaan ya dengan menggunakan kontras. Nah, kalau tadi kontrasnya dimasukkan lewat mulut, ini bahan kontrasnya dimasukkan lewat bagian belakang atau dari anus. Ini contohnya untuk mendeteksi kelainan adanya bagian usus yang terjepit ya. Kita lihat sebelah sini, ini bagian usus yang terjepit sehingga bahan kontras tidak dapat mewarnai terhadap bagian usus tersebut. Nah, ini aplikasi bahan kontras yang lain ya. Jadi radiografi selain tadi lewat mulut ya untuk bahan kontras bisa melihat lambung usus, ternyata bisa juga dimasukkan di dalam pembuluh darah. Ini kalau tidak salah nanti di pertemuan ke-7 atau ke-8 kita akan membahas ini. Nah, kita bisa melihat dengan dimasukkan bahan kontras ke dalam pembuluh darah, nanti masuk ke dalam sirkulasi, masuk jantung, masuk ke ginjal. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ginjal terwarnai begitu ya dengan jelas, bahkan nanti bisa masuk di organ vesika urinaria. Nah, ini kita bisa lihat juga sama ini dengan gambaran yang tadi, tapi diambil dari sudut yang lain ya. Ini kita sebut namanya lateral view, jadi hewan direbahkan di sisi lateral. Ini terlihat ginjal, kemudian terlihat vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, ini contoh aplikasi dari bahan kontras, di mana terlihat bahan kontrasnya ini keluar nih dari sistem urinari ini. Apa artinya? Artinya ada kemungkinan ada sobek atau ada rupture dari organ-organ di urinari tersebut. Berikutnya ini adalah contoh radiografi di kaki kuda. Wah, ini kalau kaki kuda seperti apa nih dok cara pengambilannya begitu ya.
Nah, kalau hewan besar seperti ini tidak perlu dibius. Ini kita bisa lihat contohnya, eh, tapi harus dipastikan ya bahwa kaki kudanya bisa dihandle dengan baik, dan yang penting nih posisi. Jadi jangan sampai kita posisinya itu daerah yang sangat memungkinkan kuda bisa misal menendang dan sebagainya ya. Ini kita bisa lihat sini, ini X-ray-nya, kemudian ini kaset ya. Kemudian diambil gambarnya, ini posisi pengambilannya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini hasil gambar X-ray, ini hasil gambar X-ray digital ya. Kita bisa lihat gambarnya sangat baik. Ini daerah palang, kemudian ini daerah regiotarsus, ini persendian fetlock, dan ini persendian atau regio dari karpus. Nah, bagaimana dengan tadi hewan kecil kita sudah bahas. Kemudian saya tadi menampilkan juga di kuda. Bagaimana di hewan liar? Ini contohnya di mamalia laut ya. Ini di dugong kita bisa lihat. Nah, Dok, kenapa hewannya bisa tanpa di dalam air? Nah, kita tahu kalau dugong ini kan mamalia ya, mamalia laut. Artinya dia bernafas dengan paru-paru. Kita bisa lihat di sini contohnya, jadi artinya tanpa di dalam air justru kita bisa melakukan pengambilan gambar. Ini kita bisa lihat di sini contohnya kita ingin melihat pertumbuhan gigi ya dari dugong. Ya. Berikutnya ini di hewan yang sama ya, di jenis yang sama dengan dugong juga, tapi kita bisa lihat di sini ini untuk pengambilan berarti di regio toraks ya, di dada. Kita bisa melihat ini yang warna hitam adalah paru-paru, ini tulang punggung, daerah sini untuk daerah abdomen ya. Nah, bagaimana dengan di hewan, ada nggak Dok yang hewan langka? Ada nih contohnya di badak ya. Ini diambil gambarnya di Waikambas di Lampung. Kita bisa lihat di sini, ini kaki badak bisa juga diambil gambar X-ray-nya. Nah, namun ini juga harus hati-hati karena walaupun hewannya sudah dilatih ya, hewan-hewan di Waikambas ini, namun tetap yang namanya hewan liar harus kita perhatikan dengan baik. Ini contohnya meng-X-ray atau melakukan pengambilan gambar X-ray kaki. Nah, ini kalau kita kan masuk primate ya, tapi ini ada juga yang non-human primate. Bagaimana cara melakukan pengambilan gambarnya? Nah, ini seperti ini. Mungkin di antara anak-anakku semua ada yang pernah diambil gambar X-ray toraks ya, X-ray dada. Nah, itu ini juga mirip ya dengan ini pengambilannya, namun tentunya harus dibius. Kalau tidak dibius cukup sulit nih apa namanya melakukan pengambilan gambar di primata ini, contohnya di orangutan ya, diambil di daerah Sumatera Utara di Medan. Nah, ini contoh hasil radiografi toraks di orangutan. Kita bisa melihat di sini, ini adalah gambar X-ray dada, khususnya ini di bagian X-ray jantung. Nah, kita bisa melakukan pengukuran. Kita bisa melihat nanti ada aorta, left atrial, pulmonary artery, kemudian left ventricle, dan sebagainya dengan melakukan pengambilan gambar X-ray ya. Nah, ini masuk yang bagian yang kedua. Kalau tadi kita sudah, saya sekilas ya menyampaikan tentang radiografi, ini tentang fluoroskopi. Apa bedanya dok antara radiografi dengan fluoroskopi? Kalau radiografi itu gambar hasil image-nya itu gambar yang mati ya. Sementara kalau fluoroskopi ini bergerak seperti ini. Kita bisa lihat sini, ini bahan kontras dimasukkan lewat pembuluh darah ya. Kemudian mewarnai di jantung ya. Kemudian setelah jantung tentu bisa terwarnai di pembuluh-pembuluh darah yang kecil ya, pembuluh darah kapiler lain sebagainya, kita bisa lihat dengan jelas ya. Nah, ini kita bisa lihat nih di pembuluh darah. Ini masuk di jantung, kemudian masuk di pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, ini adalah kelebihan dari fluoroskopi ya. Contohnya. Berikutnya kita akan masuk di diagnostik ultrasonografi. Ultra ini kan artinya gelombang suara ya, yang sangat tinggi ya. Ultrasonografi artinya gelombang suara yang sangat tinggi. Nah, ternyata ultrasonografi pertama kali itu bukan untuk diagnosis penyakit hewan, tapi dipergunakan untuk juri menentukan ketebalan lemak di tubuh hewan. Ini seperti gambar yang tengah ya contohnya. Nah, bagaimana aplikasi ultrasonografi itu sangat banyak ya. Kita bisa lihat sini gambarnya yang sebelah kiri ini gambar ginjal ya dengan menggunakan USG 2 dimensi biasa. Nah, ternyata dengan ultrasonografi aliran darah yang ada di dalam ginjal bisa terlihat gitu ya. Jadi ini kelebihan dari ultrasonografi yang tekniknya color Doppler ya. Bagaimana dok dengan kebuntingan? Apakah bisa terlihat jelas? Oh ya tentunya. Karena di manusia bahkan USG ini salah satu alat yang paling banyak ya dipergunakan untuk diagnosis kehamilan. Kita lihat ini kepala fetus ya. Nah, apakah di kedokteran hewan ada juga 4D? Oh, sudah mulai ada. Ini kita bisa lihat nih. Ini kepala ya, ini kepala fetus, ini badannya. Ini adalah 4D ya. 4D
Jadi kita bisa melihat seperti ini. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang lain, Dok? Apakah ada misal di perut, lain sebagainya? Tentu. Ini contohnya kita lihat hasil dari USG di jantung ya. Kita bisa lihat sini, ini ada kedua atrium, kedua ventricle, katupnya kita bisa lihat dengan baik ya pergerakannya. Nah, ini contoh aplikasi USG di jantung yang kita sebut namanya ekokardiografi. Nah, ini apakah bisa, Dok, melihat kelainan-kelainan, misal ada penebalan di otot atau kebocoran katup? Bisa, sangat bisa. Ini contohnya adalah mendeteksi kebocoran katup jantung dengan menggunakan aplikasi color Doppler ya. Kita bisa lihat sini, coba bisa lihat anak-anakku semua nih ada warna biru dengan merah, tapi di antaranya ada warna terang ya, yang warnanya kuning-kuning kehijauan seperti itu. Nah, itu adalah adanya turbulensi, artinya ada kebocoran katup di sana. Nah, ini sangat baik dengan menggunakan USG color Doppler. Nah, kalau tadi X-ray toraks di dugong, lihat X-ray gigi di dugong, bagaimana dengan USG, Dok? Bisa? Nah, bahkan kita bisa lihat nih, ini USG jantung dugong nih. Kita bisa lihat dengan jelas ruangan-ruangannya, kita bisa lihat katup jantung, kita bisa lihat otot jantung, ya. Ini contoh aplikasi ekokardiografi pada mamalia laut, ya. Bagaimana di hewan lain? Sangat banyak. Bisa di harimau, bisa di sini ada kera, ada mungkin lutung, semua bisa. Ikan koi, ya, semuanya bisa, ya. Kita lihat ini contohnya di Taman Safari Indonesia, USG apa namanya ovarium ya. Kita bisa lihat di sini. Ini yang diberikan lingkaran ini adalah ovarium. Nah, yang warna hitam-hitam ini adalah follicle ya. Atau ovum-ovumnya ya. Kita bisa lihat di sana. Nah, ini di apa namanya? USG Taman Marga Satwa Ragunan ya. Kita nih mohon maaf nih ada kendala teknis ya, tapi ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah jaguar di Taman Ragunan ya.